Yesus hari ini mengundang kita untuk menilai hal-hal dari dalam dan tidak membiarkan diri kita terserap oleh ketaatan buta atau ketaatan yang ketat dan aturan yang berkali-kali menindas kita dan memotong kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, membiarkan hidup kita kosong dan penuh dengan ketakutan. Yesus ingin kita menaruh semangat kita dalam segala hal. Dia tidak bermaksud untuk menghakimi hukum hari Sabat, tetapi Ia ingin kita menafsirkannya dari dalam, memberinya nafas baru dan dalam kesederhanaannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini, Jumat 21 Juli 2023. Kita awali permenungan kita pagi hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang berrahmat ini. Hari ini kami persembahkan intensi khusus kami. Secara khusus kami mohon perlindungan dan pertolongan-Mu atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Ibu Maria Magdalena beserta keluarganya yang saat ini rumahnya sedang dihantui oleh kuasa-kuasa kegelapan, dan juga mohon rahmat kesembuhan, rahmat kesehatan bagi Ibu Maria Magdalena. Semoga Engkau membentengi mereka semua dari segala hal-hal yang jahat, dan Engkau memberikan mereka sukacita, kedamaian, ketentraman, dan kerukunan dalam hidup keluarganya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita diberitahu tentang fakta penting dalam sejarah umat Israel. Kita mendengar saat ketika bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan Paskah pertama mereka di tanah Mesir. Ini adalah peristiwa dan hari yang tak terlupakan bagi bangsa Israel. Melalui kisah ini, Tuhan mengingatkan umatnya tentang peristiwa penyelamatan yang akan Dia lakukan terhadap mereka. Dan Tuhan meminta mereka untuk selalu dan harus merayakan peristiwa penyelamatan ini sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun dan sebagai ketetapan untuk selamanya. Oleh karena itu, melalui bacaan ini, kita mengingat upacara makan malam Paskah, di mana orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi memperingati pembebasan mereka. Menarik sekali dari peristiwa ini, karena di setiap rumah keluarga orang Israel, di kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu, harus mereka bubuhkan dengan darah anak domba sebagai simbol kehidupan dan sebagai energi yang melindungi mereka dari kejahatan. Dan ketika Tuhan datang dan melihat ada darah yang dibubuhi, maka Dia akan melewati rumah tersebut, dan seisi rumah tersebut pun akan selamat dari murka Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah bukti besar dari cinta yang Tuhan berikan kepada umatnya, dan pengalaman bangsa Israel ini membawa kita lebih dekat dengan Kristus yang adalah anak domba Paskah itu sendiri. Kita dapat menjalani ritus komunitas sebagai sebuah keluarga, karena iman tidak dapat dihayati sendirian, dan itu akan menjadi iman yang kosong dan menyedihkan. Ekaristi yang kita rayakan adalah pertemuan atau perjumpaan di mana kita semua ikut berpartisipasi dan berbagi. Kita tidak boleh menghadiri misa karena kewajiban. Kita harus menerima komuni di dalamnya, karena ini adalah jamuan di mana kita diutus untuk mewartakan sukacita Paskah yang telah mengalahkan kematian dan kejahatan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus kembali menghadapi tuduhan dari orang-orang Farisi. Mereka berargumen demikian bahwa murid-murid Yesus telah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Namun Yesus dengan tegas menjawab mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oleh karena itu, murid-muridnya dapat memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Kata-kata Yesus ini terdengar sangat istimewa bagi kita, dan janji-janjinya memenuhi kita dengan harapan. Bagi kita, kisah Injil hari ini yang Yesus lakukan jauh lebih dari Tuhan hari Sabat, karena Dia juga Tuhan atas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Orang-orang Farisi telah menuduh dan mengeluh kepada Yesus tentang apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, tetapi Yesus tidak merasa takut dan keluar untuk membela murid-muridnya, karena Dia tidak ingin menafsirkan hukum itu secara sempit atau kaku. Yesus ingin membuat hukum itu untuk dipahami lebih sederhana dan mudah. Yesus mengambil contoh tentang apa yang telah dilakukan oleh Daud ketika
ia memakan roti yang disediakan untuk para imam. Ini adalah tindakan yang sangat masuk akal karena mengingat rasa lapar yang mereka alami. Dan bagi Tuhan, kehidupan orang tersebut datang sebelum hukum yang diberlakukan dan menuntut. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Farisi dan banyak orang sejaman dengan Yesus juga mencoba untuk mempertahankan kebebasan palsu dengan mematuhi segala besar atau sejumlah besar pedoman yang menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh orang-orang pada waktu tertentu. Dalam hal ini pada hari Sabat, selain menetapkan perbedaan antara mereka yang tunduk dan mereka yang dibebaskan dari kepatuhan terhadap hukum. Apa gunanya bagi kita untuk membuat begitu banyak pengorbanan, menghilangkan diri kita dari hal-hal karena hukum melarangnya, dan kemudian kita tidak dapat mengulurkan tangan kita untuk apa yang dibutuhkan, untuk memberikan sedekah dan belas kasihan kepadanya. Apa gunanya begitu banyak hukum, dan kemudian kita menolak kata-kata penghiburan bagi orang yang menderita? Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus hari ini mengundang kita untuk menilai hal-hal dari dalam dan tidak membiarkan diri kita terserap oleh ketaatan buta atau ketaatan yang ketat dan aturan yang berkali-kali menindas kita dan memotong kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, membiarkan hidup kita kosong dan penuh dengan ketakutan. Yesus ingin kita menaruh semangat kita dalam segala hal. Dia tidak bermaksud untuk menghakimi hukum hari Sabat, tetapi Ia ingin kita menafsirkannya dari dalam, memberinya nafas baru dan dalam kesederhanaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.